punya harta. Mudah bantu orang dengan harta. Bahkan lebih gampang senyum kalau punya harta. Betul? Karena banyak orang cemberut juga kalau nggak punya harta. Kurang aja, apalagi Ramadan. Aduh, Masya Allah. Jadi hidup susah ya, Masya Allah. Maka dikatakan wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia ini cuma mata, kenikmatan al-gurur, yakni yang saat semu, menipu. Ya, kita semalam ketawa ketiwi, bercanda dan ini dan itu, sekarang udah berubah lagi forumnya. Masuk pagi lain hal. Berarti apa? Hidup ini bergulir, sehingga ulama mengatakan lan tarjiyal ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau. Kalau harimu tak kembali, pahami berarti hidup makin berkurang. Kalau hidupmu makin berkurang, takut, cukuplah maut sebagai nasihat. Kafa bil maut. Cukup maut sebagai nasihat. Kemudian di hal berikutnya, yakni masih dalam bab pertama, dituliskan surat Al-Imran ayat 14 ketika Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril munqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Ini ayat lebih spesifikasi lagi karena dijabarkan zuyyina linnas, yakni dibikin, diperindah pandangan manusia ini hubbus syahwat, dengan syahwat. Makanya Nabi dalam satu hadis mengatakan la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang sampai emosinya beriman dengan yang Nabi bawa. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang sampai emosinya, syahwatnya beriman dengan yang Nabi bawa. Kenapa? Kalau nggak beriman dengan yang Nabi bawa, nggak mencontoh dengan yang beliau contohkan. Ketika nasihat Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ada 7 syarat menyikapi perintah. Di syarat yang kedua, beliau mengatakan bahwa yakni menimbulkan cinta pada setiap perintah yang didatangkan dalam hidup kita. Ini menandakan bahwa satu perintah ini mengedepankan hukum dan dalil. Hiasi perintah perbuatan yang kita lakukan berbentuk kewajiban dengan ikhlas dan benar. Ikhlas untuk Allah, benar mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas untuk Allah, benar tentu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang-orang yang benar? Ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang dikatakan benar, orang-orang yang tahu bahwa cara beriman dengan benar kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang mengerti cara beribadah sesuai dengan yang Nabi contohkan. Nah, pun dikatakan di sini sebagai nasihat, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin, bahwa dijadikan indah kepada manusia ini yakni kecintaan dengan syahwat minan nisa, dari perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, ini perabotan rumah tangga, minadz zahabi wal fiddah, baik yang terbuat dari emas maupun perak, wal khailil musawwamah, kuda-kuda tunggangan. Kalau sekarang nggak ada yang naik kuda motor, ulama nggak nyalain. Ya metik kayak 2 tak 4 tak apa gimana lah ya, karena udah nggak ada yang pakai khailil musawwamah. Kebanggaan. Wal an'am, binatang ternak. Wal harth, yakni pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua yang disebut tadi kenikmatan dunia. Maka kalau kau bisa manfaatkan mulia, bisa mendapat maghfirah wa ridwan. Tapi kalau kau nggak bisa memanfaatkannya, walahum fil akhirah adzabun syadid, tadi azab yang pedih. Wallahu indahu husnul ma'ab, bahwa sesungguhnya Allah itu tempat kembali yang baik. Ayat-ayat itu indah sekali. Dikabarkan kemuliaan di depan, diingatkan di belakang. Senikmat-nikmat dunia berbentuk wanita, anak, perabotan rumah tangga yang kita miliki terbuat dari emas dan perak, kendaraan-kendaraan yang kita miliki, ya ini binatang ternak yang mungkin kita beternak dengannya atau pekerjaan, wal hars, ya ini pertanian, semua itu kenikmatan dunia. Tapi ingat, Allah indahu husnul ma'ab, Allah tempat kembali. Artinya
Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah akan tanya tentang kenikmatan tersebut. Itu nikmat. Ya, ketika Rasul kabarkan tentang ciri khas penghuni neraka, beliau mengatakan salah satunya orang yang lemah. Orang yang lemah, orang yang tidak menginginkan keindahan rumah tangga. Ini penghuni neraka tuh. Bukan lemah fisiknya, lemah imannya, nggak pengen berumah tangga, nggak pengen nikah. Rahib kependetaan bukan dari Islam, itu ciri khas penghuni neraka. Menandakan bahwa wanita itu kenikmatan dunia. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum 'ala ta'dilu fawahida. Suruh nikah kita. Bahkan lebih dari satu pun boleh, enggak ada masalah kalau emang mampu. Silakan. Itu yang Islam perintahkan dalam agama. Kenapa? Karena memang kemuliaan. Bahkan Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini menikah, sesungguhnya aku ini tidur, aku pun bangun, aku pun berpuasa. Wa ana atazawwadun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aku pun menikah, kata Rasulullah. Itu kenikmatan dunia. Tapi jangan gara-gara kenikmatan dunia kau terlena. Karena banyak orang laki khususnya, gara-gara rumah yang bagus, istri yang cantik, anak yang lucu, orang tua nomor 2. Banyak. Ya. Targetnya itu Idul Fitri, bukan awal Ramadan nemuin orang tua. Saya sering sampaikan di beberapa tempat, ini kesalahan paling fatal. Ya, wanita harta yang kau miliki membuat kau terlena. Targetnya ntar pulang kampung Idul Fitri, pakai jaket keren, kaos ketat, celana baru, sepatu mengkilat kayak pala buaya. Ketak-ketuk. Naik motor baru, Matic, boleh kreditan. Tujuannya pulang kampung, nanti Idul Fitri. Sampai di rumah nemuin orang tua, innalillah, sungkem langsung mentok jidat ke dengkul orang tua. Mak, maafkan saya, mak. Mak juga ikut nangis. Cuma beda, kalau kamu nangis mungkin karena sedih ketemu orang tua, mak nangis pegel sama kamu. Napa baru sekarang nongol gitu loh. Sebulan gak masak, wala beras, wala buah-buahan. Ini banyak kesalahan paling fatal. Ya, dia hayalkan minta maaf setelah dosa sengaja dia lakukan. Kenapa? Zuyyina linnas hubbus syahwati minan nisa'i wal banin. Itu kenapa? Terlena dengan nikmat dunia berbentuk wanita cantik yang kau miliki, anak banyak yang menyibukkan kamu, wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah. Bahkan perabotan rumah tangga yang kau targetkan, bahkan kau dan istrimu ini menjadi abud dunia. Ya, orang-orang yang mencintai dunia. Sampai di rumahmu itu lemari penuh sama tatakan sama cangkir, betul? Enggak ada lagi pajangan buku, tatakan sama cangkir yang penuh. Innalillah. Emang ada orang masuk surga bareng tatakan sama cangkir? Tanya. Motif emas, motif perak. Wallahu a'lam. Bukan enggak diperbolehkan. Selama memang Islam enggak melarang, silahkan saja. Mungkin memang buat stok tamu datang lain hal. Ini kan tamu juga jarang nongol, lawang pintu digembok terus. Masya Allah, sangat disayangkan sekali. Terlena dalam kehidupan dunianya. Ini Islam salahkan. Makanya di hal yang pertama, ini sepintas fenomena tentang kehidupan dunia. Bahkan Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Usama bin Zaid, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Adarru 'ala rijali minan nisa. Rasul tegas mengatakan, tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih besar bagi laki-laki melainkan fitnah wanita. Betul? Makanya dalam riwayat lain dikatakan bahwa almar'atu aurat, perempuan itu aurat, kata Rasulullah. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Emang perempuan itu aurat yang kau miliki fitnah untuk hidupmu. Kenapa? Karena perempuan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bak aurat. Ya aurat, enggak laki, enggak perempuan. Kira-kira kalau aurat kita kelihatan malu enggak? Harusnya malu, ya. Itu istri kita tuh aurat kita. Maka dayus Anda kalau enggak cemburu sama istri. Artinya apa? Bukan cemburu buta, cemburu yang memiliki alasan. Anda menikah, habis ijab kabul, bini dipajang, semua orang ngeket, cakep bener. Anda enggak marah, dayus. Ya, sengaja saya pikir ya untuk
baru nikah seminggu pertama nggak perlu pakai jilbab biar orang tahu cakep ini saya. Dayus. Salah sekali. Ya, itu kan kecantikan yang semu. Ya, biar orang puji, wah bagus pipinya, rambutnya indah. Ya sebentar, paling 10 tahun suruh pegangin tuh pipi, lepas jatuh 10 tahun lagi sama. Rambut pun sama. Apa yang mau dibanggakan? Ini dunia sesaat loh. Cuma ya itulah kita berasa susah nyarinya, banyak ditolak, kira dapat ditontonin ke orang tuh. Di amang iming di belakang motor terus warawiri bareng. Udah di rumah, laki kerja, pulang bini siapin makan minum. Oh ya, billah wa na'udzubillah. Kadang-kadang tak terasa kita timbulkan fitnah. Al-mar'atu aurat, fa idza kharajat istasrafaha syaitan. Kenapa? Karena fitnah dunia wanita yang kau miliki itu syaitan paling senang pakai perempuan menjadi alat bantu untuk menggoda manusia. Kenapa? Kalau perempuan keluar rumah rapet aja masih dilihat orang. Suruh pakai jilbab, ya rapet gitu ya, bajunya rapet, ketat, jilbab begitu, tetap orang tuh masih bilang, cakep, masih gitu. Laki, ya Allah, kalau laki kebalikan, telanjang lari, magrum tuh orang kali itu. Ya karena memang wanita fitnah, laki-laki tidak kan begitu ya. Ini menandakan diperintahkan laki-laki ini menaklukkan dunia, langkahnya luas. Bukan berarti perempuan nggak boleh melangkah luas, boleh selama ada izin suaminya. Makanya diperintahkan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu pemimpin dan kepemimpinan kalian ini pada tempatnya masing-masing. Laki mimpin keluarganya, istri mimpin rumah tangga suaminya kalau suaminya nggak ada. Ya, kadang-kadang nggak berasa pula aji mumpung kalau suami nggak ada, dia juga nggak ada juga lah. Gimana? Ya, insyaallah. Ini fenomena yang ada. Nah, ikhwati fillah, di hal yang B dalam bab pertama dikatakan bahwa sekedar dijabarkan. Nah, tadi kan disampaikan surat Al-Imran ayat 14 ya, dijabarkan di sini tentang wanita, anak, harta yang kita miliki, kemudian kendaraan, pekerjaan kita berbentuk ternak atau pertanian ya, mataul hayatid dunia, dijabarkan bahwa sekedar mengabarkan dalam kitab ini bahwa anak yang menjadi tujuan manusia menikah, punya anak. Bahkan ada perintah dalam hadis yang mengatakan tazawwadul wadudul walud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah dengan perempuan yang penuh cinta dan banyak anak. Ya, nikahlah dengan perempuan yang penuh cinta dan banyak anak. Cinta, banyak anak. Masalah ilmu Islam pernah tawarkan, tapi perempuan dinikahi karena 4 hal. Bimaliha, dengan hartanya. Bijamaliha, kecantikannya. Binasabiha, dengan silsilahnya. Kalau 3 enggak dia punya, fazbar bidzati din taribat yadak, pilih agama lebih mulia. Cuma tetap dikedepankan selera manusia, harta dulu. Boleh orang menikah karena harta, boleh seperti Zubair bin Awam dengan Asma binti Abu Bakar, boleh. Tapi memang targetnya ini untuk menaklukkan dunia dengan hartanya. Makanya kalau istri kita kaya, ya kita sudah maksimal banting tulang tiap hari kerja, tetap memang stok rezekinya segitu, gitu ya. Kemudian kita tergolong orang-orang miskin, itu istri boleh memberikan zakat ke suami. Karena nggak ada kewajiban seorang istri memberikan nafkah. Ya, seorang laki-laki wajib nafkah ke istri. Tapi dilala suami dalam keadaan miskin karena hartanya yang kurang, istri itu boleh memberikan zakat kepadanya. Karena perempuan itu uangnya nggak bergoyang, insya Allah. Nggak ada kewajiban nafkah, lain sama laki. Wajar kalau dikatakan dalam ilmu waris ini, laki 2 kali lipat perempuan karena ada kewajiban lain dalam dirinya. Nikah dengan wanita yang penuh cinta dan banyak anak. Anak di sini dijelaskan bahwa Islam memandang anak ini menjadi 4 hal. Yang pertama bahwa di dalam Islam anak ini merupakan qurrata ayun. Anak merupakan qurrata ayun. Apa sih qurrata ayun? Yakni pemandangan mata yang indah. Makanya disunnahkan orang laki berdoa, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama.
Ya Allah, ya Rabb,